Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, baik yang di masjid maupun yang di rumah atau yang mungkin dalam perjalanan ke ladang atau ke sawah atau ke gamil, aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan Allah limpahkan seluruh rahmatnya, Allah limpahkan berkahnya, dan Allah ridai dari setiap urusan-urusan kita setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, masuklah kita kepada surah Ali Imran. Kini masuk ke surah Ali Imran, selesai dengan Al-Baqarah. Surah Ali Imran ayat pertama, Allah mulai dengan satu kalimat yang tidak bisa dipahami oleh para mufassir, dan bahkan mengartikannya hanya dengan kalimat satu per kalimat itu saja, huruf per huruf. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Alif lam mim. Ya, ada artinya oleh para mufassir, ya ada alif lam mim itu aja. Tafsir, tidak ada yang lain. Cuman ada beberapa ahli tasawuf yang bisa mengartikan itu, tapi tetap tidak bisa dijadikan dasar secara syariat dan secara ilmu tafsir. Jadi cukup awak pahami dengan kalimatnya sudah, alif lam mim, biar Allah yang tahu rahasia apa arti dibalik alif lam mim. Kemudian di ayat kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa al-hayyul qayyum, yang maha hidup, maha mengurusi makhluknya. Nah, jadi pertama Allah menginformasikan kepada kita bahwa menyebut namanya, dirinya. Apa katanya? Allah. Nah, berarti Allah menyebut dirinya bernama Allah. Jadi siapa yang pertama kali yang memberi nama dirinya dengan Allah? Dirinya sendiri, yaitu Allah. Nah, kau kajinya, ini kajian tauhid. Jadi orang atau zat pertama kali yang menyebut dirinya Allah, ya Allah sendiri yang diinformasikan di dalam Al-Quran. Sehingga inilah yang menjadi dalil atau yang menjadi dasar bagi kita kenapa nama Tuhan kita itu Allah. Dari mana kita sumbernya tahu bahwa Allah itu nama Tuhan? Allah sendiri yang memberi nama dirinya. Nah, ini dia Allah. Allah la ilaha, ndak ada tonola, ndak lay Tuhan, ndak ada sesembahan, kata Allah. Jadi Allah tadi menyebut dirinya, obedek kalian, Allah, ndak ada Tuhan, ndak ada sesembahan, illa huwa, kecuali Allah tadi. Jadi dari situ paham bahwa nama Allah itu, ya Allah itu dinamo. Itulah makanya kemudian ahli tauhid menyebut bahwa ismu zat, nama Tuhan awak, nama zatnya itu adalah Allah. Al-Hayyul Qayyum. Nah, siapa Allah itu? Siapa Tuhan Allah itu? Al-Hayyul Qayyum,
yang maha hidup, maha mengurusi semua makhluknya. Jadi inilah salah satu dari sifat 20 bahwa Allah itu adalah Al-Hayyul Al-Qayyum. Al-Qayyum berarti maha hidup, Al-Qayyum maha mengurusi. Ulang balik, lambik-lambik. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah sesembahan selain Allah kecuali huwa. Nah, ini jadi dasar kenapa ada zikir hu kan? Karena ada zikir tu afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kan? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ada zikir lain, Allah, Allah, Allah. Ini zikir ismu zat. Sama, karena pada prinsipnya zikir itu adalah menyebut asma Allah, menyebut nama Allah. Lalu kemudian ada zikir hu. Nah ini dia, huwallah. Kenapa? Karena hu itu akan kembali kepada Allah, tapi pendek aja oleh hu. Siapa ini maksud? Ya Allah itu hu. Nanti bagaimana kaifiat hu, anak di situ bocor, ada pengajian khusus untuk memahami lebih khusus. Terakhir beko ada zikir nafas saja lah, hu itu hilang, nafasnya ketika bawah lah, itu namanya zikir nafas. Nah, apa prinsipnya? Karena sesungguhnya setiap nafas yang bergerak atas dan bawah, yang keluar dari mulut, yang dihirup dari hidung, sesungguhnya zikir yang kembali kepada nama Allah. Jadi setiap nafas awak ko yang awak hirup, yang awak keluarkan dari hidung, dari mulut, mestinya itu kalimah-kalimah yang keluar itu adalah zikir Allah. Itu makanya disebut dengan zikir nafas. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nazzala 'alaikal kitab, Allah telah menurunkan atasmu kitab. Nah, Allah tadi, Allah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, dengan sebenar-benarnya, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi kitab Al-Quran, maksud Allah, diturunkan kepada engkau Muhammad adalah kitab yang al-haq. Al-haq, botu benar, tidak ada keraguan di dalam kitab itu. Kitab Al-Quran adalah kitab yang membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, apa kitab sebelumnya? Banyak ya. Salah satunya yang masyhur disebutkan oleh para nabi dan para rasul adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ya. Nah, kitab-kitab yang disebutkan masyhur oleh para ulama, ya, dari informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Nah, disebutkan apa lagi pada ayat setelah itu terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa anzalat Taurat, dan dia menurunkan Taurat. Apa kitab sebelumnya itu? Al-Quran menginformasikan Taurat wal Injil, dan kitab Injil. Jadi kalau memahami dua ayat di awal surah Al-Imran itu, yang pertama berbicara tentang tauhid. Tauhid apa? Tauhid
uluhiyah, tauhid dasar, bahwa Allah menginformasikan siapa dirinya, itulah dia yang bernama Allah, yang maha hidup, yang maha mengurusi semua makhluk. Yang pertama. Jadi harusnya kalau seandainya awak memahami ayat yang kedua dari surah Al-Imran itu, awak tidak ragu lagi tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan awak, kecuali segala sesuatunya telah diatur oleh Allah, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi, karena seluruhnya itu adalah dalam kuasa dan aturan Allah. Karena di situ disebutkan dalam kuasa Al-Qayyum, Allah dalam kuasa mengurusi makhluk. Jadi dalam setiap gerak awak Allah yang mengurusi. Nah, itulah yang menurut sebagian guru-guru silek dulu, kalau sampainya kepada tahap memahami tauhidnya dengan sungguh-sungguh, alam nak membawa bokele aja lah belopen ketanolah sado tasolajinya, alam tak memberi bekas, ya sudah. Nah, seluruh yang selain Allah itu adalah alam, maka pada tahap itu mereka akan meyakini bahwa dirinya dalam kuasanya Allah, dan Allah tidak akan memberikan mudarat kepadanya. Kalau tidak nyetonola mudarat, tidak akan terjadi mudarat. Tuh. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk itu. Jadi kalau nak ingin belajar lemu juga, lemu dan segala lemu di dalam Al-Quran kita letak. Jadi kalau ingin tahu, ya kan, ilmu yang sesungguhnya ilmu ada di dalam Al-Quran, karena Allah sendiri menyatakan begitu, Al-Kitab bil haq, siko sado nak lemu apa ada siko sado. Maka kadang-kadang sebagian orang ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai wasilah. Apakah itu boleh? Boleh. Misal awak menjadikan Al-Quran sebagai wasilah, ya Allah, tolong lapangkan hidupku ya Allah, dengan aku membaca Al-Quran ini, lapangkan hidup dan ya Allah. Atau misalnya ada sesuatu hajat awak yang ingin awak capai, ya Allah, kini ada hajat dan iko hajat dan nah, dan baca Al-Quran kau, mudah-mudahan engkau kabulkan hajat. Baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil, dan seterusnya. Baca. Mungkin beberapa juz, 1 juz, 2 juz. Itu nanti akan memberikan wasilah dengan mukjizat yang ada pada Al-Quran. Itu akan menolong awak untuk mendatangkan rahmat Allah, dan akhirnya Allah kabulkan doa. Nah, jadi yang pertama, nama Allah, nama zatnya adalah Allah. Allah menginformasikan dirinya yang bernama Allah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang benar, jangan mencari petunjuk yang lain, cukup dalam Al-Quran. Ziko lengkap sadonya. Dan Al-Quran itu membenarkan atas kitab-kitab sebelumnya, tidak bertentangan bagaimana. Artinya syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang benar dari para nabi, para rasul sebelumnya. Nah, makanya kan syariat Nabi Ibrahim bentuk sebentar lagi besok pagi kan, insyaallah dekat sore tabana matahari mulai bertakbir lagi untuk datang atau menandakan telah datangnya hari raya haji Idul Adha. Jadi insyaallah besok pagi Idul Adha. Nah, itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah sekalian, Allah selalu memberi petunjuk kepada awak untuk tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan berprinsip tauhid
hanya semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berosi tauhid wa anaknya sampai betul-betul kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Syukur-syukur awak kembali kepada Allah dalam kalimah mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka Allah akan menjamin inyo masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.